Saya harap dimanapun dan kapanpun teman-teman yang mendengarkan podcast ini dalam keadaan sehat selalu, tanpa kurang suatu apapun ya, amin. Pada podcast kali ini, saya akan membahas tentang keterampilan berbicara dan jenisnya. Namun, sebelum kita lanjut ke materi yang akan dibahas, alangkah lebih baik kita perkenalan terlebih dahulu ya. Oke, perkenalkan nama saya Mita Olivia yang merupakan mahasiswa dari Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Nah, biar nggak kelamaan, yuk didengarin bareng-bareng. Sebelum membahas lebih jauh mengenai keterampilan berbicara dan jenisnya, kita terlebih dahulu harus tahu apa sih itu keterampilan berbicara. Secara umum, berbicara merupakan proses penyampaian pesan, gagasan, pikiran, dan perasaan dari pembicara secara lisan, sehingga lawan bicara bisa menerima dan memahami isinya. Para pakar memberikan definisi yang berbeda-beda mengenai pengertian berbicara. Menurut Tarigan, dalam bukunya yang berjudul Berbicara sebagai Suatu Keterampilan Berbahasa pada tahun 1985 menjelaskan bahwa berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, serta menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Sedangkan menurut Nur Aini, dalam bukunya yang berjudul Pembelajaran Bahasa Indonesia SD dan Apresiasi Bahasa dan Sastra Indonesia pada tahun 2002, menjelaskan bahwa berbicara adalah proses penyampaian informasi dari pembicara kepada pendengar dengan tujuan terjadi perubahan pengetahuan, sikap, dan keterampilan pendengar sebagai akibat dari informasi yang diterimanya. Dari penjelasan tadi, kemudian muncul pertanyaan, lalu apa saja jenis berbicara? Adapun jenis dari berbicara dilakukan berdasarkan pengelompokan 3 hal, yaitu situasi, keterlibatan pelaku, dan alur pembicaraan. Pertama-tama, saya akan membahas berdasarkan situasi. Berbicara dapat kita kelompokkan ke dalam 2 jenis, yaitu berbicara formal dan non-formal. Berbicara formal merupakan kegiatan berbicara yang terikat pada aturan-aturan, baik aturan yang berkaitan dengan tata krama maupun kebahasaan. Sedangkan berbicara non-formal merupakan kegiatan berbicara yang tidak terlalu terikat pada aturan-aturan dan kadang berlangsung secara spontan atau tanpa perencanaan. Yang kedua, berdasarkan keterlibatan pelaku. Berbicara dapat kita kelompokkan ke dalam 2 jenis, yaitu berbicara individual dan kelompok. Berbicara individual adalah kegiatan berbicara yang dilakukan oleh seorang pelaku pembicara. Sedangkan berbicara kelompok adalah kegiatan berbicara yang melibatkan banyak pelaku pembicara. Dan yang ketiga, berdasarkan alur pembicaraan. Berbicara dapat kita kelompokkan ke dalam 2 jenis, yaitu berbicara monologis dan dialogis. Berbicara monologis yaitu kegiatan berbicara yang dilakukan searah. Pesan yang disampaikan pembicara tidak memerlukan respon dari pendengar. Sedangkan berbicara dialogis yaitu kegiatan berbicara yang dilakukan secara 2 arah. Pesan yang disampaikan pembicara memerlukan respon dari pendengar. Jadi, dapat kita simpulkan materi podcast pada hari ini bahwa tujuan berbicara adalah untuk menginformasikan gagasan-gagasan pembicara kepada pendengar. Dan pengelompokan berbicara dapat kita lakukan dengan cara yang berbeda.
tergantung dasar yang digunakan. Nah, itu tadi pembahasan tentang keterampilan berbicara dan jenisnya. Kiranya jika ada kekurangan dan kesalahan, mohon maaf. Semoga apa yang telah didengarkan teman-teman bisa menjadi suatu pengetahuan yang dapat bermanfaat. Amin. Cukup sekian podcast pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.